Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi hari ini. Dan sebelum kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan, mari saya pimpin kita untuk doa permulaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, nafas yang baru Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur pagi ini kami dapat bangun, untuk merenungkan firman Tuhan bersama, memuji Tuhan. Pimpin setiap kami, Roh Kudus bantu kami, supaya kami memahami firman Tuhan yang disampaikan, untuk kami terapkan, untuk kami aplikasikan di dalam kehidupan kami pada hari ini dan hari-hari yang mendatang. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami sudah berdoa. Amin. Halo, salam, selamat pagi. Mari kita angkatkan pujian kita dengan lagu Bertemu dengan Saudara. Bertemu dengan menyadik dalam Kristus. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua, saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 puji Dia. Bertemu engkau menyadik dalam pengrindu Tuhan, berlagu muji namanya, engkau pengelantang. Betapa jari semua, aku rindu kenal Tuhan Yesus bisik baditu. Haleluya, 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 puji Dia. 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 Haleluya, puji Dia. Shalom sekali lagi kepada saudara-saudari yang mendengarkan saluran bangkit pada hari ini. Dan kita akan mendengarkan perkongsian firman Tuhan lagi hari ini. Dan seperti yang saya katakan kemarin, hari ini kita masih merenungkan teks 1 Petrus bab 2 ayat 2 hingga ayat ke-10. Dan seperti yang saya katakan kemarin, hari ini kita akan masih teruskan dengan panggilan. Kemarin saya sudah berkongsi tentang panggilan yang pertama sampai yang keempat, dan hari ini saya akan teruskan untuk berkongsi panggilan yang kelima sampai yang ke-9. Nah, saudara-saudari, panggilan yang kelima adalah panggilan imam. Jadi siapa dan apa peranan imam ini? Imam dikuduskan oleh Allah, dipanggil untuk hidup kudus, dan khusus dipanggil oleh Allah. Dan imam juga mempersembahkan persembahan korban. Jadi saudara-saudari kita
ataupun orang percaya juga dipanggil imam. Imam yang hidup khas untuk Allah, kita milik Allah, kita anak-anak Allah. Dan kita juga dipanggil untuk mempersembahkan korban rohani yang berkenan kepada Allah. Nah, apakah korban rohani itu? Yang pertama, mempersembahkan hidup kita. Kita boleh lihat ini di dalam Roma bab 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bagaimana mempersembahkan hidup kita? Melalui ketaatan kita, melalui berdoa, melalui pelayanan kita. Artinya gunakan hidup kita untuk melayani Tuhan, memberi, melakukan latihan-latihan rohani dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudari, kita tidak perlu mempersembahkan korban binatang lagi, karena kita boleh menghadap Allah melalui Kristus. Dan seperti yang saya katakan tadi, sebagai imam, kita juga dipanggil untuk hidup kudus. Atau dengan arti kata yang lain, korban yang tidak bercela. Seperti mana dalam Perjanjian Lama, korban binatang yang dipersembahkan mestilah yang terbaik dan tidak bercacat celah. Begitu juga dengan kita dipanggil atau panggilan kita adalah untuk hidup kudus. Dan panggilan yang keenam adalah panggilan untuk percaya. Kita boleh baca ayat ke-6 dalam teks ini. Saya bacakan untuk kita sekali lagi ayat yang ke-6. Hal itu demikian karena di dalam Alkitab tertulis, Aku telah memilih suatu batu berharga yang aku tempatkan di Sion sebagai batu asas, dan sesiapa yang percaya kepadanya tidak akan dikecewakan. Nah, karena itulah saya katakan panggilan ke-6 ini adalah panggilan untuk percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus yang merupakan batu berharga. Dan Allah lah yang telah memilih Yesus. Allah katakan, aku telah memilih. Memilih apa? Kita lihat lagi dalam teks ini. Ya, kita sama-sama lihat ayat yang ke-6 tadi. Aku telah memilih suatu batu berharga yang aku tempatkan di Sion sebagai batu asas. Dan saudara-saudari, ditempatkan di Sion. Sion adalah lambang kediaman Allah. Dan saudara-saudari, kalau kita lihat dalam Yesaya bab 28 ayat 16, di mana dalam ayat ini menyatakan tentang batu yang teruji, batu penjuru yang mahal dan teguh. Jadi saudara-saudari, Yesuslah batu yang teruji itu, batu penjuru yang mahal dan teguh itu. Dan sesiapa yang percaya kepadanya tidak akan dikecewakan. Dan Yesus adalah batu berharga bagi orang yang percaya. Ini adalah panggilan yang ketujuh, yaitu keluar dari belenggu dosa. Ya, kita boleh lihat dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya ulang lagi, Yesus dikatakan batu berharga. Dan ini bagi orang yang percaya. Dan bagi orang yang tidak percaya, dia ialah batu yang dibuang. Orang-orang yang tidak percaya merasakan dia tidak berguna. Tapi batu inilah yang menjadi batu yang paling utama. Dan Yesus juga disebut batu sandungan. Bagi orang yang tidak percaya kepada firman itu, tidak percaya kepada Yesus, mereka anggap atau katakan bahwa Yesus ialah batu sandungan bagi mereka. Jadi sebenarnya ketidakpercayaan mereka lah yang membuat mereka tersandung, jatuh ke dalam keberdosaan. Nah, saudara-saudari, panggilan yang ke-8 adalah mengenai identity atau siapa kita. Ini kita boleh lihat dalam ayat ke-9. Saya bacakan bagi kita. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imam-imam yang mengabdikan diri kepada raja, bangsa yang suci, umat Allah sendiri. Nah, inilah identiti kita. Siapa kita di dalam Tuhan? Kita ialah bangsa yang terpilih. Kita ialah imam-imam. Kita ialah bangsa yang suci, dan kita ialah umat Allah sendiri. Dan panggilan yang terakhir, yang ke-9, saya katakan ini adalah panggilan keluar dari kegelapan menuju ke cahaya. Kalau panggilan ke-8 tadi, panggilan ke-7 tadi, panggilan keluar dari belenggu dosa. Dan ini panggilan keluar dari kegelapan menuju ke cahaya. Jadi kita atau orang percaya dipanggil, dipilih untuk mengisytiharkan perbuatan Allah.
Dan kita dipanggil sebagai umat Allah. Dahulunya kita bukan umat Allah karena kita belum percaya. Dahulu kita tidak mengenal rahmat Allah. Kita dibelenggu kegelapan. Dan sekarang kita atau kamu yang sudah menerima rahmat atau kasih karunia-Nya, yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, kita disebut atau dipanggil umat Allah. Dari kegelapan kita pergi kepada cahaya. Keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya. Jadi saudara-saudari, inilah ke-9 panggilan yang kita boleh lihat dalam teks 1 Petrus bab 2 ayat 2 sampai yang ke-10 ini, saudara-saudari. Nah, sebagai penutup, apa yang kita boleh pelajari bersama? Pertama, Yesus ialah batu yang hidup. Dan seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Dia adalah jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kedua, Yesus ialah batu yang berharga dan pengorbanannya sungguh bernilai. Jadi saudara-saudari, kita tidak boleh mensia-siakan atau meremehkan pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, karena pengorbanannya sungguh bernilai. Dan Yesuslah batu penjuru yang kukuh. Kita boleh percaya, kita boleh bersandar kepadanya, karena Dia sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan Yesus ialah batu yang paling utama. Kita adalah batu-batu yang kecil yang diguna pakai untuk membangun gereja. Jadi ingat, Yesus adalah batu yang paling utama, kita adalah batu-batu yang kecil. Apa peranan kita? Dipakai untuk membangun gereja. Seperti mana kita juga disebut satu tubuh Kristus. Yesus adalah kepala kita, dan kita adalah bahagian atau sebahagian daripada tubuh itu. Jadi kita saling melengkapi untuk membangun gereja, untuk dipakai oleh Tuhan, untuk memberitakan Injil, untuk mengisytiharkan kebaikan pekerjaan Allah bagi orang-orang yang belum mengenal Dia. Dan yang paling kita harus ingat adalah identiti kita di dalam Tuhan. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kamu lakukan hari ini, cara pemikiran kita, cara pertuturan kita, ingatlah siapa kita di dalam Tuhan. Anda dan saya adalah bangsa yang suci atau bangsa yang kudus. Kita umat Allah. Kitalah imamat yang rajani, panggilan yang sangat istimewa. Oleh itu, jangan kita memperkecilkan atau meremehkan identiti kita di dalam Tuhan. Ya, karena kita adalah sangat istimewa dan luar biasa di dalam Tuhan. Jadi ingat, Anda ialah bangsa yang suci. Jaga kekudusan hidup kita. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dimanapun kamu berada, bawalah keharuman Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui kehidupan kita, orang melihat pribadi Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui cara hidup kita, cara kita bercakap, cara kita bertindak, boleh menjadi suatu penginjilan bagi orang-orang yang belum percaya. Dimanapun kamu berada, baik di tempat kerja, baik di sekolah, di dalam keluarga kamu, dalam community, dan juga dalam masyarakat. Jadi saudara-saudari, saya berharap agar perkongsian saya pada hari ini mendorong kita, mengingatkan kita siapa kita di dalam Tuhan. Sebelum kita bersurai, mari saya pimpin kita untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami sangat bersyukur Tuhan karena kami diingatkan tentang panggilan kami, tentang siapa kami di dalam Tuhan. Bantulah kami Tuhan supaya kami menjaga kekudusan hidup kami. Bantu kami Tuhan supaya kami menggunakan hidup kami sebagai suatu persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami gunakan hidup kami untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Kami mengucap syukur kerana mengutus Tuhan Yesus bagi kami dan memberi kami harapan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami sudah berdoa. Amin. Sekian saja untuk hari ini. Selamat bersurai, Tuhan memberkati.